Tapi al-qalam pakai alif lam yang ini, bukan yang lain. Mindil, sapu tangan, tisu. Umum, tisu mana saja. Hal indakum mindil, ada yang punya tisu di sini? Ada Ustaz, saya ini itu banyak tisunya. Tapi ketika saya berikan alif lam, al-mindil yang ini, bukan yang lain. Alif lam. Kalanswa, peci. Kalanswa, banyak. Hal indakum kalanswa, ada yang punya peci. Ana Ustaz, ana ini torbus, ini kalanswa, saya punya peci. Tapi kalau saya katakan al-kalanswa yang ini, bukan yang lain. Al-kalanswa al-Makassariyah, peci Makassar, yang ini bukan yang lain. Al-kalanswa al-Jawiyah, peci Jawa, bukan yang lain. Al-kalanswa al-Wataniyah, peci nasional merek Haji Iming, bukan yang lain. Paham ya? Al itu fungsinya. Nah, jadi kalau ada satu kalimat kemasukan al, kemudian fungsinya menjadi ma'rifah, itu tandanya dia spesial khusus beda dengan yang lain. Apa kaitan dengan Fatihah? Ketika Fatihah ini dimasuki al-Fatihah, pakai al. Kalau difungsikan ta'rif, ingin menunjukkan surah yang ini beda dengan yang lain. Dia punya spesial, beda dengan yang lainnya. Kalau dimasukkan kata Fatihah, Fatihah itu dari segi bacaan artinya pembuka. Pembuka. Al-Fatihah, surah ini surat khusus, beda dengan yang lainnya. Dialah surah pembuka. Pembuka dalam Al-Quran di mushaf, juga pembuka dalam bacaan pada salat. Karena itulah di pelajaran lalu ketika kita menyebutkan summiyatil fatihatu fatihatan li'annaha taftatihul qira'ata fis salah wa taftatihul qira'ata fil Quran. Karena dia membuka bacaan dalam salat, dibuka dengan Al-Fatihah, bacaan rukun, dan dia membuka bacaan Al-Quran, surah pertama untuk membuka bacaan Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Beda dengan surah-surah lain. Al-Baqarah pakai al, tapi tidak sama dengan Al-Fatihah, karena dia bukan pembuka. An-Nisa pakai al, tapi dia bukan pembuka dalam rukun salah. Al-Fatihah beda, yang ini bukan yang lain. Kalau ada tulisan lain di buku, saya tulis misalnya Al-Fatihah, ya, catatan pembuka saya. Beda. Yang di sana dengan yang dimaksudkan Quran beda. Bukan yang itu yang saya maksud. Yang ini. Makanya diberikan al untuk menunjuk ta'rif. Kekhususan surah ini beda dengan yang lain. Paham sampai sini? Yang kedua. Jadi kalau yang pertama ta'rif terkait dengan fungsi bacaan sebagai pembuka dalam salat. Ini yang kedua. Ini yang penting. Ini yang jarang dikaji nih. Istighraq. Menunjuk fungsinya dan hikmahnya dalam kehidupan. Ini saya ajarkan kaidah sebentar ya kalau belajar Al-Quran. Jadi bukan sekedar bacaan. Ada bacaan, ada fungsi syariat, ada hikmah, itu beda. Bacaan, ilmunya tajwid, bagaimana membaca dengan benar. Ya, makhrajnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Itu bacaan. Setelah benar bacaan, praktekkan dalam syariat, bawa dalam salat misalnya. Apa hukum bacaan Al-Fatihah dalam salat? Silakan. Ya, diajarkan nanti oleh Nabi, begini cara salat, ini bacaannya. Sampai di sini, apakah selesai? Belum. Yang ketiga, kalau itu ingin dibawa dalam kehidupan manfaatnya, maka sampai ke dalam ilmu hikmah. Mesti ada. Nah, ini tugas Nabi. Kalau ilmu hikmah didapatkan, akan ada dampak kepada diri kita, diri lebih suci, lebih baik, lebih enak, lebih tenang. Dan dalam hidup lebih berhasil. Ini yang dimaksudkan doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan tibanya Nabi Muhammad lahir dekat Ka'bah itu. Yang Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika, ayat Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab, ajaran Nabi sunnah diajarkan. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Wal hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Fungsinya apa dalam hidup? Sama kayak antum belajar sholat, bacaannya diajarkan. Allahu Akbar, bacaan. Caranya diajarkan, angkat tangan sejajar dengan bahu. Al-Bukhari hadis 737, hadis Muslim hadis 397 dari Wa'il bin Hujur, angkat sejajar dengan bahu. Boleh angkat sejajar dengan daun telinga, sah. Baru sampai bacaan dan gerakan. Tapi hikmahnya apa? Kenapa mengangkat tangan begini? Kenapa diucapkan Allahu Akbar? Kenapa kok tiba-tiba Abu Bakar angkat tangan bisa bergetar? Angkat tangan, Allahu Akbar, bergetar begini. Kenapa? Dan kemudian getarannya tidak ada. Dalam jiwanya nggak ada. Abu Bakar sampai menangis. Allahu Akbar, menangis beliau, bergetar. Mungkin orang sekarang ada juga yang bergetar. Di puncak subuh-subuh bergetar juga. Ya. Tapi tangisannya tidak ada. Dan ditangisi oleh zaman karena tidak ada kekhusyuan dalam jiwanya. Apa yang salah?
kurang yang terakhir, wal hikmah. Apa hikmahnya? Apa aktualisasinya? Apa fungsinya dari semua itu? Kalau sudah benar salatnya, hikmahnya dapat, wa yuzakkihim, dampaknya kepada hati itu ada kebersihan jiwa, ada ketenangan, ada keberhasilan. Makanya ketika orang salatnya benar, jiwanya bersih. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat itu kalau benar dikerjakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada di jiwa fahsya mungkar hilang semuanya. Itu yang maksud Quran surah ke-29 ayat ke-45. Jadi kalau kita balikan ke sini teman-teman sekalian, kembali ke awal tadi, ada fungsi bacaan, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan, tajwid hukumnya. Fungsi syariatnya, baca dalam salat. Baca dalam bacaan Quran, murajaah. Apa fungsi kehidupannya, hikmahnya? Maka al-istighraq memberikan kita pengantar. Inilah fungsi-fungsi yang bisa kita raih dari Al-Fatihah. Istighraq itu artinya sesuatu yang luas dan komprehensif. Luas, banyak, komprehensif. Holistik, bahas sekarang. Luas. Banyak. Holistik, komprehensif. Jadi kalau kalimat menggunakan al-nya berfungsi istighraq, itu tandanya maknanya segala, semua, diartikan semua, segala. Ini penting, ini saya terangkan dulu di awal, karena nanti saat kita baca ayat-ayat Al-Quran, al itu selalu ada, sering ditemukan maksudnya. Misal, nanti di Al-Fatihah kan ada Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu al-nya ta'rif apa istighraq. Ya? Nanti kita paham di situ, nanti saya jelaskan. Kalau ta'rif berarti pujian hanya khusus bagi Allah. Kalau istighraq, semua pujian hanya milik Allah. Jangan ada seorang pun yang minta dipuji. Jadi kalau antum tiap hari dalam sholat, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pujian hanya milik Allah, segalanya hanya milik Allah. Nggak ada yang layak dipuji, termasuk saya. Tapi selesai sholat pengen dipuji. Bagus nggak tadi bacaan saya? Itu artinya gagal bacaannya. Ya, ibu Masya Allah, anaknya tuh luar biasa. Kemarin bagi rapot, luar biasa, hafalan Qurannya 30 juz, bacaannya bagus. Semua milik Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istighraq. Enggak usah ditambah lagi. Semua milik Allah ya ukhti. Tapi memang sih malam-malam kita juga berdoa karena Allah. Itu kita ikhtiar cari guru yang bagus. Kan enggak mungkin Allah menetapkan kalau kita enggak berikhtiar. Paham ya? Nah, kalau sudah istighraq, sudah nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah ini al-istighraq ini mencakup semua, banyak, luas tanpa kecuali. Tambahlah Fatihah. Fatihah ini dalam ilmu hikmah, kajian lughawiyah secara bahasa, bukan sekedar pembuka. Tapi Fatihah, pembuka pada segala yang baik. Pembuka pada segala yang baik. Fataha, yaftahu, fathan, fatihun, wa fatihatan. Fataha, yaftahu, fathan, asalnya membuka segala yang baik. Makanya orang Islam kemanapun, kalau dia di tempat manapun, dia membawa fatah. Islam datang ke Mekah, Fathu Makkah. Datang ke Andalusia, ke Spanyol, Fathul Andalus. Pernah dengar ada di sejarah Fathu Makkah? Coba lihat, kemanapun orang Islam datang, nggak pernah dikenal dengan ekspansi. Nggak ada penjajahan orang Islam di negeri Spanyol. Nggak ada. Buka sejarah, silahkan cek. Nggak pernah ada bahasa penjajahan umat Islam di Spanyol. Nggak ada. Penjajahan umat Islam di Sisilia. Nggak ada. Penjajahan umat Islam di Nusantara. Demi Allah saya katakan, cek buku sejarah. Ada nggak misalnya orang Arab datang ke Nusantara menjajah Indonesia? Nggak ada. Cek silahkan, jujur kita. Jujur dengan sejarah kita. Tunjukkan kenapa Anda membenci, kenapa Anda nggak suka. Justru saham terbesar untuk merdeka itu orang Islam, ulama-ulama, orang-orang baik. Pernah nggak ada datang orang Arab menjajah ke sini? Datang orang Islam menjajah ke sini? Nggak ada. Di setiap orang Islam bukan hanya Arab, ada Amerika kah, Indonesia kah, Asia kah, ya Eropa kah, Afrika kah. Sepanjang dia Muslim, kemanapun dia, kalimatnya fathun. Fathun itu membuka segala jenis kebaikan. Jadi kalau orang Islam itu beraktivitas dimanapun, harus membuka segala yang baik-baik. Anda kerja di kantor, Anda orang Islam, bukalah nilai kebaikan di situ. Kalau ada jujur, Anda yang paling jujur di situ. Tunjukkan Islam itu menghadirkan kenyamanan. Islam membuka segala kemuliaan. Kalau Anda masuk ke tempat yang banyak sesuatu yang kasar, Anda sabar, lembut di situ. Tunjukkan Anda membuka kebaikan. Makanya muncul istilah Fathu Makkah.
Dibuka Mekah, ketika dibuka yang baik-baik muncul di situ semua. Fathul Andalus, di Andalus tuh gelisah. Spanyol dulu tuh jauh dari peradaban, gelisah, krisis ekonomi macam-macam, rakyatnya sengsara. Sampai datang utusan kepada Tariq bin Ziyad, kepada Musa bin Nusair. Musa bin Nusair itu gubernur di Afrika Utara. Afrika itu dulu provinsi. Udin? Provinsi Afrika Utara. Gubernurnya Musa bin Nusair, khalifahnya di Madinah. Anda bayangkan, Afrika Utara, provinsi. Kedatangan utusan dari Andalus ngadu, kami dizalimi Raja Rodrik. Oh, ada yang disiksa, ada yang dibunuh, ada yang macam. Tolong dibantu, minta dibantu. Dicek dulu ke sana, cek intelijen, cek ke sana. Lihat, bagus. Benar ini. Ini harus dibantu. Risalah Islam membuka nilai kebaikan. Kirim Tariq bin Ziyad. Tariq kirim, bawa 10.000 pasukan. Bawa. Pakai kapal laut. Berangkat. Sampai di sebuah selat. Ada gunung besar, dengan bukit. Sampai sekarang dikenal dengan Jabal Tariq, bukitnya Tariq. Gibraltar dalam bahasa lokal. Berhenti di situ. Dibakar semua sama Tariq. Bakar semuanya kapalnya. Suruh lihat sama pasukannya. Lihat prajurit ke belakang. Apa itu? Api. Ke depan ada siapa? Musuh. Musuh dalam pengertian orang yang zalim. Zalim, bantu mereka. Kata Tariq, di belakang ada kematian, di depan ada kematian. Di depan syahid wafatnya, di belakang wafat dalam keadaan yang tidak mulia. Tinggal pilih, mau mati syahid, mau mati konyol. Kalau ingin wafat biasa, berenang balik sana. Tapi kalau Anda ingin membuka kebaikan di tempat ini, berikan contoh kepada saudara-saudari kita, tolong mereka yang dizalimi, maka berikan pengabdian kita yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Terbakar semangatnya, berjihad untuk menegakkan kebaikan dan membela orang-orang tertindas, dibukalah pintu kebaikan. Setelah selesai minta pamit. Tugas kami selesai ya, sudah bantu, kata mereka, tolong bantu kami, jangan tinggalkan kami. Dilaporkan lagi ke pusat, apa jawabannya? Bantu sepanjang mereka butuhkan bantuan. Dibantu di situ. Dikirimkan pangannya, dikirimkan khotbah yang kelak di alfalfa di kemudian hari. Di pangan untuk ternak, pangan untuk kuda segala rupa. Makanya kuda terbaik sekarang dari Andalus, dari Spanyol. Pakannya dibawa semua, dihidupkan jadi peradaban. Bayangkan, Spanyol yang jauh kemudian datang orang Islam, dibuka jadi peradaban. 7 abad, saudara. 7 abad, teman-teman. Muncul banyak hal di situ. Kemajuan pengetahuan, teknologi segalanya, banyak ulamanya, banyak orang-orang hebat. Bahkan Anda baca sejarah, dia nggak mungkin dipungkiri. Orang Eropa belajar ke situ. Itali datang, Portugis datang, belajar. Saya khatam tuh kajian ini. Setahun mata kuliah itu di S2 dipelajari. Ya, sebelum masuk ke situ, bahkan di tingkat akhir di kuliah dipelajari, tokohnya ada, kitabnya ada, bukunya ada, kesaksiannya ada semua. Eropa tuh mercusuarnya Spanyol. Lihat datang. Apakah ditolak? Tidak. Yang Kristen belajar, yang Yahudi belajar, segala dulu belajar. Bahkan ya, mohon maaf ya, orang dulu bangga mengenakan jubah, bangga mengenakan kerudung yang perempuan. Lihat tampilan ratu-ratu di masa lalu pakai kerudung, Anda bayangkan. Kerudung tuh kebanggaan dulu. Di mereka bangga tuh dengan nilai-nilai keislaman tuh. Jadi identitas. Identitas itu. Jadi ibu yang di bawah tuh bangga dengan kerudung itu. Itu izzah, itu bukan cuma syiar. Ada ibadah, ada kemuliaan, itu tunjukkan. Tapi itu nggak akan bernilai kalau sifat-sifat mulianya nggak ada. Ya ini korupsi pakai kerudung. Ya, ngambil maling, barang-barang misalnya di supermarket, minimarket pakai kerudung. Ya habislah kemudian syiar itu. Yang seharusnya tidak ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mulia. Yang paling dahsyat, nyurinya nggak pakai kerudung. Begitu di sidang pakai kerudung. Ini yang bahaya. Itu yang parah itu. Ya, kita doakan semoga mendapat hidayah. Kan poinnya seperti itu. Selalu terbuka. Jadi fathu, pembuka segala kebaikan. Pembukanya, yang membuka adalah Allah. Sifatnya disebut Fattah. Jadi kalau ke manusia Fatih, Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel, membuka Al-Aqsa, itu manusia diberikan nilai-nilai kebaikan di situ. Tapi kalau pembuka segala kebaikan namanya Fattah. Kalau ingin diberikan sifat, tambahkan tak di ujungnya, Fatihah. Kenapa surah ini disebut surah Al-Fatihah? Karena isi Al-Fatihah kalau dikuasai dengan baik, dipahami, dipelajari, akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Kalau Anda ingin bekerjanya sukses, pahami Al-Fatihah. Maka terbuka semua pintu kesuksesan dalam pekerjaan Anda. Ingin di rumah tangga baik, pelajari isi Al-Fatihah. Maka di situ akan terbuka semua pintu kebaikan di rumah tangga. Ingin masuk surga, pelajari isi Al-Fatihah. Di dalamnya ada rangkuman Al-Quran yang mengajarkan kepada kita semua jenis pintu-pintu kebaikan. Di sini sifatnya istighraq, kemudian ditambahkan Fatihah, dicontohkanlah lewat nama-nama yang melekat kepadanya plus sifat-sifatnya.
Apa di antara contoh kebaikan itu? Ada pintu kesehatan disebut asy-syifa. Ada ar-ruqyah. Ada pintu ibadah disebut as-salah, alhamdu. Ada pintu munajat kepada Allah disebut asasul Quran. Ada semua, ada pintu semua, cukup dari semua yang ada. Jadi kalau Anda cukup hafal Al-Fatihah, paham maknanya, kayaknya dunia dan seisinya cukup, udah. Enggak ada pengaruhnya. Disebutlah Al-Kafiyah, yang dicukupkan dengan surah itu. Cukup hafal surah itu, paham rangkuman kandungan Al-Quran. Cukup paham isi Al-Fatihah, maka dunia seakan tidak punya nilai di hadapan Anda. Jadi kecil. Dikecilkan oleh Allah, dipenuhi semua jenis-jenis kebaikan. Paham sampai sini? Nah, jadi kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah? Bukan sekedar dia pembuka Al-Quran atau pembuka bacaan dalam sholat, tapi juga dia isi Al-Fatihah dari awal sampai akhir juga akan membuka semua jenis-jenis kebaikan yang didambakan di dunia sampai dengan di akhirat. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kita coba ambil dulu di sini turunannya untuk malam ini. Satu ayat saja atau pengantar ke satu ayatnya supaya kita bisa mendapatkan itu semua. Karena kalau cuma sampai di sini saja belum kita pahami isinya, belum dapat juga. Apa yang Anda pelajari tadi dari Ustaz Al-Hidayat? Al-Fatihah itu fungsinya bisa membuka segala pintu kebaikan. Al-nya bisa ma'rifah, bisa istiqrah. Terus bagaimana caranya? Pekan depan. Belum dapat kita ya. Minimal kita dapatkan satu dulu ya, insyaallah. Baik, yang pertama jumlah Al-Fatihah. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Berapa ayat? 7 ayat. Berdasar keterangan langsung dari Allah di Al-Quran surah ke-15 ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami telah anugerahkan kepadamu khusus atainaka khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi ini memang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan pada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Enggak dapat, cuma Nabi Muhammad saja. Maka berbahagialah kita yang memiliki nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad dengan syariatnya, enggak usah baca-baca lagi yang sebelumnya. Ini sudah dapat yang paling spesial, pilih yang biasa. Kayak beginilah, udah dapat kelas eksekutif, malah masuk ke ekonomi. Ya, ini kan fatal gitu. Udah dapat eksekutif, kenapa ditinggalin? Masuk ekonomi. Misal gitu kan, itu gambaran saja. Dan ada yang lebih parah, diberikan jalan yang baik yang benar, milih yang salah. Syariatnya Isa alaihissalam selesai. Syariatnya Musa tuntas. Sulaiman alaihissalam selesai, paripurna. Ditutuplah, disempurnakan dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup yang sempurna, yang paling bagus, keterangan ada semua. Ambil yang itu. Di sepanjang ada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya selesai. Apa di antara keutamaannya? Kata Allah, saya berikan spesial khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi nanti ada keutamaan beberapa yang melekat pada Nabi Muhammad yang nabi lain enggak mendapatinya. Yang paling utama di antaranya Al-Fatihah. Kata Allah, sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ulang-ulang setiap hari, setiap waktu. Tidak ada satupun 7 ayat diulang-ulang dalam satu surah, terus dibaca, diulang, kecuali Al-Quran. Dan bahasanya indah. Bahasanya indah. Sab'an minal mathani, bukan sab'an minal mukarrar. Padahal bisa, mukarrar itu diulang juga. Kenapa menggunakan kata tasniyah? Tasniyah itu bukan sekedar diulang. Sesuatu yang mengandung keindahan. Sesuatu yang mengandung pujian. Dan sesuatu yang terus diungkapkan tanpa bosan kita kemudian menyampaikannya. Itulah mathani. Wah, jeli benar bahasa Quran itu. Diksinya tepat. Makanya tidak pernah ditemukan ada orang mengulang Fatihah dalam sehari 17 kali. Tapi bosan. Gak ada. Pernah nggak ada dapat pengaduan misalnya? Bahkan dari anak kecil sekalipun. Mami, papi, papa, mimi. Misalnya kan datang. Aduh, aku pusing. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Tidak ada. Yang kecil, tidak. Yang remaja, tidak. Yang tua pun tidak. Coba Anda bayangkan. Kalau orang sudah tua misalnya, sepuh taruhlah. Dari mulai baliknya, misal balik 10 tahun. Usia sudah 70 tahun. Muslim dia. Berarti 60 tahun. Setiap hari baca Al-Fatihah. 365 hari. Seharinya 17 kali. Kalikan. 17 kali 365 ya dikalikan kemudian 12 kali 60. Nanti besok kasih tahu saya.
Udin aja susah tuh nyarinya tuh. Nggak mudah itu. Tidak mudah. Berapa kali coba bayangkan. Saya nggak usah bicara 60 tahun lah. Yang mau saya maksudkan, pernah nggak ada orang 60 tahun muslim mengeluh sakit kepala karena baca Al-Fatihah? Sehari 17 kali. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil. Dengan cara apa lagi membuktikan kepada manusia bahwa Islam agama yang hak. Al-Quran mukjizat yang benar. Kalau ini buatan manusia, pusing. Karena sifat makhluk beda dengan Khalik. Ciptaan makhluk nggak akan sama dengan ciptaan Khalik. Dan Al-Quran itu bukan ciptaan, bukan makhluk. Al-Quran itu firman, apalagi firman. Buatan Allah saja tidak akan sama. Makhluk saja nggak sama, apalagi firman. Nih kita ciptaan Allah nih, makhluk kita ini. Manusia nggak akan bisa buat seperti kita, nggak akan sama. Bikin nyamuk aja nggak bisa. Bikin nyamuk coba yang tidak kaku. Terbangnya cepat. Tak, 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 tak. Anda bayangkan, belum ditepok udah terbang. Nyamuk. Pak, pipi kita aja yang sakit, dianya enggak. Bisa terbang tuh, bisa enggak manusia bikin begituan? Enggak ada. Amerika negara adidaya membuat prototipe nyamuk, enggak ada. Paling banter baygon. Meraket. Itu aja, nyamuknya enggak. Itu baru makhluk, sedangkan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu firman, siapa yang bisa kemudian menyamainya? Enggak bisa. Makanya yang dibuat oleh manusia, bacaan-bacaan, jangankan 17 kali, baca sehari 3 kali, pusing Anda. Baca. Buku paling bagus, semuka bumi. Baca novel. Ketika cinta bertasbih, ketika tasbihnya hilang, ketika ayat-ayat, macam-macam lah. Baca aja pokoknya lah. Baca. Iya. Ayat-ayat cinta, ayat-ayat putus, ayat-ayat ini. Baca oleh Anda. Apapun itu. Ya, mau novelnya si Fulan, novelnya ini, novel macam-macam. Enggak ada orang baca 3 kali sehari. Baca lagi. Paling-paling hari kedua, bosan, lempar. Kenapa? Bosan, datang saya. Tanya aja. Saya bacain tuh novelnya, halaman keberapa, halaman posisi keberapa, kanan, kiri, depan, atas, belakang, apal saya. Tapi suruh baca lagi, enggak mau. Al-Fatihah tidak. Allahu Akbar. Subuh tuh 2 kali. Zuhur dibaca 4 kali lagi. Yang lebih dahsyat, nunggu zuhur, duha, dibaca lagi. Baru subuh muncul syuruk, dibaca lagi 2. Tapi nggak pernah ngeluh. Coba, ini luar biasa. Al-Fatihah. Makanya Matsani dibaca diulang-ulang, tapi nggak ada orang bosan. Coba mungkin di antara Anda, Bapak atau Ibu di bawah ada yang dokter, pernah nggak ada yang masuk kepada Anda di poli Anda, ada keluhan pusing karena baca Al-Fatihah? Nggak ada. Ya, pusing Bu Dokter, kenapa? Ini saya baca Al-Fatihah 17 kali, nggak ada. Mustahil, firman Allah. Matsani. Nah, bagaimana coba kita menghadirkan keyakinan lagi? Kalau nggak yakin juga menurut saya ada yang terhalang di jiwanya itu. Kalau mau percaya gini deh, maaf ya. Bandingkan dengan kitab lain deh, bawa kitab lain atau teman-teman misalnya di agama lain kita hormati, ya, hormati yang lain, jangan paksa, jangan macam-macam. Tapi coba kita ingin mengukur kebenaran risalah keislaman kita, kebenaran agama kita, bandingkan baca buku lain, kitab lain. Rasakan, ada nggak seperti nikmatnya baca Al-Fatihah itu? Baca 17 kali, ada nggak orang baca di kitab lain? Kepercayaan agamanya dibaca 17 kali. Saya buat umum aja ya, sebab kalau saya bikin khusus spesifik langsung disebutkan, habis ini tersangka saya. Kita harus menuntutnya yang baik-baik ya. Jadi kita umum saja bikin ya. Bikin umum, tapi untuk perbandingan bikin ya. Jadi spesifik, baca. Enggak ada. Yang kedua, ingat ya. Karena sifat-sifat itu melekat pada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya risalah dan sifatnya petunjuk, akan ada musuh namanya setan. Setan. Jadi kalau kalimatnya langsung petunjuk dari Allah, setan akan bergerak. Kalau bukan dari Allah, setannya nggak gerak. Makanya Al-Fatihah itu nggak ada orang bosan baca Al-Fatihah. Baca Al-Quran nggak ada orang bosan. Tapi ketika dibaca ngantuk. Silahkan cek, cuman Al-Quran. Nggak pernah bosan, tapi kalau dibaca ngantuk. Silahkan cek. Toha. Itu baru 2 huruf tuh. Ada yang baru sehuruf, wah udah berat kepalanya. Nun. Baru nun tuh. Ya, udah berat kepalanya, ngantuk. Karena memang setannya bekerja. Makanya ketika mau baca, berlindunglah kepada yang tidak pernah tertidur, apalagi ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala
naum, supaya dilindungi. Makanya jangankan baca Quran seperti biasa, dalam sholat pun bisa ngantuk. Silakan cek dalam sholat, bisa ngantuk. Kalau Anda baca hadis ya dengan lengkap, misal di Abu Daud lah, dari hadis nomornya 857 itu, dari mulai bertakbir. Ya, idza udzina fa fara syaitanu wa alaihi dharatun. Kalau azan dikumandangkan, setan lari meninggalkan anak Adam sambil dengan terkentut-kentut, terbirit-birit. Maksudnya kalau azan ada baunya pun dia nggak mau cium, saking bencinya dengan suara azan. Artinya kalau ada orang nggak suka dengan suara azan, itu dia sedang disusupi oleh syaitan. Karena di hadis cuma setan yang nggak suka suara azan. Disusupi, kita doakan. Kalau manusia biasa ditinggalkan, makanya jarang orang saat azan berkumandang itu, ya, bisa ada perasaan nggak suka. Umumnya rata-rata mengingatkan. Akhi itu, bro, sudah azan nih, karena setannya pergi. Fa idza thuwiba fa'ada, kalau azan selesai maka setan balik lagi. Maka dia bisa mengatakan yang ditanya, tenang aja bro, baru azan, belum qomat. Itu. Ya, hatta idza kabbara, sampai dia kemudian bertakbir, Allahu akbar, takbir. Faqala syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Saat dia mulai bertakbir itulah setan kemudian mengingatkan, ingat ini ya, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu, ingat. Gak percaya silakan. Misal, sebentar ya. Honda Fred putih B1152 ZFT. Ya, mohon dipindahkan parkirnya. Mungkin bukan parkirnya, mobilnya yang dipindahkan. Ya. Parkir dipindahkan, orang nggak bisa parkir lagi besoknya. Ya, Honda Fred putih ya, teman-teman yang diamanahi oleh Allah. Honda Fred putih ya, Fred warna putih B1152 ZFT, mohon dikondisikan ya, disesuaikan parkirnya. Coba disesuaikan, barangkali mungkin ada di sekitaran tempat kita, di rumah yang punya haknya untuk bisa mendapati akses untuk keluar atau masuk ya. Mohon dikondisi. Semoga Allah muliakan Anda insyaallah. Baik, sampai di mana tadi setan? Ya. Udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Jadi baru takbir itu, setan memberikan waswas, ingat ini, ingat itu. Makanya ini nyata nih, ini benar-benar nyata. Kalau Anda nggak percaya, sebelum sholat itu kita bisa fokus. Fokus kita. Tapi begitu bertakbir, benar kata Nabi. Begitu Allahu Akbar, mulailah muncul di kepala kita. Bahkan yang tak ingin kita ingat. Gak percaya nanti ya, Anda malam bangun tahajud, walaupun cuma 2 rakaat. Bangun Anda akan terngiang dengan kalimat saya ini. Sebelum takbir Anda fokus. Khusyuk ya Allah, khusyuk. Begitu takbir, Allahu Akbar muncul. Bahkan kalimat saya ini pun akan muncul lagi. Ingat ya, kata Ustadz Adi, begitu Anda bertakbir, akan muncul. Itu setan. Itu bukan saya, setan itu. Itu akan muncul. Nah, makanya sering membuatkan kepada kita itu, walaupun kita baca Al-Fatihah, kita baca. Cuman gangguan datang, ini menunjukkan bahwa itu firman Allah yang nyata. Kalau bukan firman gak akan diganggu. Konser musik gak ada gangguan. Silahkan cek. Gak tahu pokoknya apalah. Yang nyanyi, yang geleng. Gak ada gangguan. Setannya ikut geleng-geleng, cuma ditiup dafu. Peles. Gak ada gangguan, lancek biasa aja gitu. Katanya memang setannya gak butuh ganggu lagi. Kalau setannya ganggu, setannya bermasalah, gak ada kerjaan dia. Kurang elit setannya. Makanya yang diganggu tuh yang orang sholat, yang baca Quran. Ini menunjukkan itu nyata firman Allah. Kalau bukan firman Allah gak akan diganggu. Kalau itu bukan mukjizat gak akan diganggu. Ini menunjukkan agama kita itu benar. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu nyata, benar. Kita sekarang sedang beragama dengan benar. Jadi jangan keluar. Tapi karena cinta, meninggal habis tuh cinta. Habis. Yang kita cintai yang hak. Lillah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian serius mencintai Allah, ikuti Nabi. Itu hak. Makanya sab'an minal mathani. Ya, maka Allah turunkan 7 ayat diulang-ulang. Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak membuat bosan, tapi sering menghadirkan musuh untuk menghambat kita membaca dengan benar. Sebab setan itu berkepentingan. Kalau kita nggak benar baca Al-Fatihah, maka fungsi yang 10 ini hilang. Asy-Syafi, Al-Kafi, Ar-Ruqyah hilang. Kalau kita nggak benar bacanya, nggak dapat kita ini.
Fungsi pengabulan doa, fungsi kesembuhan, fungsi ruqyah hilang. Di setan punya kepentingan. Sebelum baca Al-Fatihah bikin gak fokus kalau bisa salah bacaannya. Kalau bisa salah. Kan tiba-tiba baru takbir langsung amin. Allahu Akbar. Ya. Pikiran kemana-mana. Amin. Ada yang baru takbir baca surat. Ada yang begitu. Pernah kejadian. Allahu Akbar. Baca. Alif Lam Mim Al-Fatihah kata makmumnya itu. Ada. Karena memang setan nggak suka. Nggak suka dengan ini. Kalau kita benar bacanya, udah nih, putus asa deh setan, bunuh diri. Selesai. Sudah beres. Paham ya? Maka ini bagian pertama. Ketika kita kemudian akan membaca Al-Fatihah 7 kali diulang-ulang. Itu 7 ayat ya. Di Al-Fatihah itu ada 7 ayat, 25 kalimat, dan 113 huruf. Al-Fatihah. 7 ayat, 25 kalimat, dan 113 huruf. Kalau mau dihitung silakan aja. Ya, itu. Supaya lebih cepat. Nanti di sini dibaca nih, ya, baca di paragraf yang terakhir. Atau saya bacakan. Saya menghafal ini ya, coba pelan-pelan. Cuma kadang-kadang orang nggak percaya gitu ya. Makanya kita bawa kitab untuk bacakan lagi. Qalu, dan mereka para ulama berkata, wa kalimatuha, dan kalimat-kalimat di Al-Fatihah itu khamsun wa ishruna kalimatan, ada 25 kalimat. Wa hurufuha, sedangkan jumlah hurufnya mi'atun wa thalathatu asyara harfan, ada 113 huruf. Nah, jadi jumlah ayatnya 7 ayat, kalimatnya 25, hurufnya berapa? 113 huruf. Dan memiliki 10 nama menunjuk pada keistimewaannya. Itu yang paling minimal 10 itu. Nah, karena tadi saya katakan Al-Fatihah itu adalah mu'jizat firman Allah, banyak keistimewaan, maka setan tidak akan tinggal diam. Mendiamkan kita, membacanya dengan nikmat, maka muncullah setan untuk menggoda. Karena itu ulama sepakat berdasarkan isyarat dari Al-Quran surah ke-16 An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka jika Anda ingin membaca Al-Quran itu, maka mulailah dengan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, supaya kita bisa fokus mendapatkan isinya, diamalkan dalam kehidupan kita. Maka ulama sepakat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di luar sholat, maka sepakat ulama, pertama sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru Al-Fatihah. Jadi kalau nanti mau baca, misalnya ada orang sakit, kita mau bacakan itu. Berdoa pada Allah supaya sembuh. Sebelum baca Al-Fatihah, ta'awudz dulu. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai ujungnya. Kalau ingin meruqyah diri sendiri misalnya, saya nggak enak nih, hati gelisah, nggak enak, nggak tentram, pikiran pusing, nggak nyaman, karena hal yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui. Situasi normal tapi hati nggak enak. Ingin meruqyah diri sendiri, bacakan Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu mulai bacakan dengan ikhlas. Dengan tenang. Niatkan karena Allah. Begini caranya. Kalau ingin jadi obat, minta saat baca mohon kesembuhan. Bukan dibaca biasa. Sambil baca misalnya, ya bismillahirrahmanirrahim. Sambil berharap, mohon ya Allah sembuhkan saya, tenangkan jiwa saya. Khususnya ketika masuk pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti saat masuk kalimat itu saya bacakan hadis kutsinya. Begitu sampai ke kalimat itu berhenti sejenak. Ya, saya sarankan berhenti sejenak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta sejenak, pelan-pelan. Sehat, minta sehat. Susah, minta mudah. Ada kesulitan, minta dibukakan oleh Allah. Minta, baru teruskan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Istajib ya Allah, kabulkan. Itu caranya. Nanti kalau sudah selesai, kita ajarkan sama-sama. Saya ajarkan bagaimana menjadi syifa, saya ajarkan bagaimana untuk meruqyah ke dalam diri kita sendiri supaya melahirkan ketenangan. Kadang-kadang enggak mudah dibincangkan. Enggak mudah. Bincangnya mudah, mungkin dipraktekannya tidak mudah. Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau kita ingin baca, ya, apapun dari ayat Al-Quran, karena kaidahnya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Kalau Anda membaca Al-Quran itu, maka awas, berlindung pertama kepada Allah. Ya, awas. Di ayat 99-nya, awas. Allah katakan setan itu enggak punya kuasa. Enggak punya sultan, enggak bisa.
Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Makanya baca Al-Fatihahnya pakai iman, yakin. Kalau mau sembuh, yakin sembuh. Bilillah, karena Allah akan menyembuhkan. Bukan karena Al-Fatihahnya, Allah pasti sembuhkan. Allah yang berjanji, pasti Allah menepati. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah tidak. Allah berjanji, Allah menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Quran surah 3 ayat 9. Paham ya? Begitu dibaca, akan baca dengan iman dan tawakal pada Allah. Syaratnya di ayat 99-nya. Ya. Ya, lilladzina amanu, bagi orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah. Tawakal lillah, Allah pasti sembuhkan, pasti sembuhkan. Baca. Gitu caranya. Bukan cuma dibaca. Al-Fatihah. Amin, selesai. Bacaannya dapat pahala, tapi fungsinya belum tentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta. Yakin dengan Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuh. Sembuh. Ya. Jadi pertama, berlindung kepada Allah dulu dari godaan syaitan. Sedangkan dalam solat, sebelum membaca Al-Fatihah itu, khusus di rakaat yang pertama, maka ulama terbagi pada dua pendapat. Yang satu mewajibkannya, wajib baca. Yang kedua menghukumi sunnah baca. Sunnah baca. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian akan baca Al-Fatihah dalam solat, di rakaat yang pertama membaca ta'awudz terlebih dahulu, silent bacanya. Jadi nggak dijaharkan. Nggak bisa Ustaz, ini setannya begitu kuat menggoda saya. Saya pengen jahar aja, nggak bisa. Tetap mau setannya kuat, mau lemah, bintang 3 nggak ada bintang pada setannya, tetap dibacakan sir. Ya, dia berikan was-was yang lembut, kita turunkan, habiskan was-was dengan bacaan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ta'awudz. Jadi sir dulu ta'awudz, baru bacakan bismillah. Ada? Nah, jadi dalam Al-Fatihah, rakaat pertama dalam salat, itu jangan lupa bacakan ta'awudznya sebelum Al-Fatihahnya. Jelas ya? Baik, sebagian ulama menghukumi sunnah. Sunnah itu artinya kalau dibacakan mendapat pahala. Sebagian menghukumi wajib, karena iqtidaan bi sunnatin Nabi. Nabi memberikan contoh sunnah. Ya, sedangkan Nabi itu diikuti sifatnya, maka baca ta'awudznya baru Al-Fatihahnya. Kalau wajib berarti kalau nggak dibaca, batal kita salatnya. Kalau wajib. Tapi kalau sunnah tidak membatalkan, tetap sah salatnya karena rukunnya kemudian dimulai dari Al-Fatihahnya. Jelas ya? Rukun bacaan. Ya, takbiratul ihram rukun. Bacaan pertamanya setelah itu Al-Fatihah jadi rukun, iftitah bukan rukun. Ya. Al-Fatihah rukun, dimulai dari basmalah. Tentu yang kuat itu tentunya yang menghukumi sunnahnya. Tapi ta'awudz pun penting dibaca untuk menghadirkan kekhusyuan dan iqtida bi qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh kita untuk mengikuti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jangan lupa bagi imam juga makmum. Ingat, bagi imam juga makmum. Sebelum baca Al-Fatihah, baca dulu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Nabi itu terbiasa mempraktikkan isi itu. Bukan cuma di salat. Jadi Nabi itu kalau datang ke setiap tempat, apalagi tempat baru, ya, itu langsung mengkhitab, mengajak bicara tempatnya. Langsung. Bukan seperti kita diajak ngobrol, bukan. Maksudnya ingin memberikan pelajaran penting kepada kita untuk berlindung kepada Allah di setiap tempat. Nabi katakan, Rabbi wa rabbikillah, ya ardun, Rabbi wa rabbikillah.